absen dulu ya. Ibu. Hadir semua tidak hadir? Hadir, Bu. Gus Rini. Hadir. Luciana. Hadir, Bu. Nah, di sini siapa yang tahu kita pelajaran apa hari ini? Bahasa Indonesia, Bu. Bagus, bahasa Indonesia ya. Nah, pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini akan Ibu kaitkan dengan budaya lokal, terutama dalam bahasa. Yang akan Ibu kaitkan dengan bahasa Ibu yaitu bahasa Dayak Kedua Sesai yang ada di daerah Sekadau Hilir. Nah, di dalam bahasa Indonesia ini Ibu menggunakan media yaitu media pop-up book. Nah, media pop-up book ini berisikan benda-benda yang ada di sekitar kita. Di sini Ibu akan menjelaskan materi menggunakan media pop-up ini berdasarkan benda-benda yang ada di dalam media pop-up book ini berdasarkan ukuran, bentuk, dan berdasarkan warna. Nah, pertama Ibu akan menjelaskan berdasarkan ukuran. Nah, berdasarkan ukuran ini ada 4. Yang pertama ada meja. Nah, meja ini di bahasa Ibu atau bahasa daerah Kedua Sesai yaitu disebut dengan mijo. Nah, kegunaan meja ini tahu kan apa kegunaannya? Tahu. Apa? Ayo. Duduk, Bu. Meja. Oh, untuk menyimpan makanan, Bu. Betul, kalau untuk duduk itu adalah kursi. Ya, Bu. Nah, yang kedua yaitu ada kursi. Nah, kursi ini di penyebutan bahasa Ibu atau bahasa Kedua Sesai yaitu disebut dengan bangku. Yang berikutnya ada tas lempang atau biasa kita sebut dengan takin. Nah, takin ini di daerah Ibu disebut dengan taken. Yang berikutnya ada bakul. Nah, bakul ini di daerah Ibu disebut dengan bakul. Cuma perbedaannya yaitu U diganti O, disebut dengan bakul. Nah, kegunaan dari takin ini biasanya di daerah Ibu atau di daerah-daerah perkampungan itu digunakan oleh ibu-ibu untuk memanen padi. Berikutnya ada bakul. Nah, bakul dan takin ini dibuat atau terbuat dari anyaman rotan. Tahu rotan? Tahu. Yang kita temui di mana? Rotan. Betul. Nah, fungsi dari bakul ini berfungsi untuk menyimpan seperti bisa menyimpan nasi ataupun menyimpan buah dan menyimpan lainnya. Berikutnya berdasarkan bentuk. Nah, berdasarkan bentuk ini ada banyak sekali ya. Bisa kita lihat? Tahu. Nah, yang pertama ada kain panjang. Nah, kain panjang ini di daerah Ibu disebut dengan kain panjang. Nah, kain panjang ini biasanya digunakan untuk kita apa? Kita Tidur. ya, betul. Digunakan untuk tidur ya. Biasanya disebut dengan apa? Selimut, betul? Betul, Bu. Nah, berikutnya ada perisai. Nah, perisai ini di daerah Ibu disebut dengan teneng. Yang berikutnya ada alas meja. Nah, alas meja ini di daerah Ibu disebut dengan alas hijau. Alas hijau ini digunakan untuk apa? Ayo. Untuk mengalas meja biar tidak Kotor. betul. Berikutnya ada gelang. Nah, gelang ini kelihatan tidak gambarnya? Kelihatan, Bu. Nah, gelang ini di daerah Ibu disebut dengan gelang simpai. Kenapa disebut dengan gelang simpai? Karena gelang ini terbuat dari anyaman rotan yang sudah dihaluskan. Berikutnya ada rumah betang. Nah, rumah betang ini di daerah Ibu disebut dengan rumah panjang. Nah, berikutnya berdasarkan warna. Nah, banyak sekali ya bisa kita lihat. Tahu. Nah, di sini ada gelas. Nah, gelas ini berwarna biru dan gelas di daerah Ibu disebut dengan cawan. Yang kedua ada gelas yang berwarna putih dan yang ketiga ada botol yang berwarna ungu. Berikutnya ada pensil berwarna ungu dan warna kuning. Berikutnya ada berwarna kuning yang keempat dan yang kelima ada takin berwarna kecoklatan dan di sini ada anting-anting. Anting-anting itu di daerah Ibu disebut dengan bunel. Yang berikutnya yang ketujuh
siapa yang ingin bertanya kepada Ibu? Apa ini? Apa penggunaan raga? Kegunaan raga. Baik, kegunaan raga ini dapat kita lihat ya. Kegunaan raga ini banyak sekali kegunaannya atau fungsinya. Seperti misalnya untuk menyimpan buah ataupun menyimpan barang lainnya seperti sayuran. Sayuran sudah dibersihkan, bisa digunakan atau bisa ditaruh di raga ini. Baik, siapa lagi yang bertanya? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, sekarang genten Ibu yang bertanya kepada kalian. Nah, di dalam media pop-up ini banyak sekali kan benda-benda yang kita temui, misalnya bangku, meja, atau kain panjang, perisai. Nah, di sini Ibu ingin bertanya. Kalian tahu rakit? Tahu. Nah, Ibu tadi kan sudah jelaskan tentang rakit. Rakit itu kegunaannya apa, terus bahannya dari apa. Sekarang Ibu ingin bertanya lagi kepada kalian. Rakit ini terbuat dari apa? Ayo, siapa yang ingin jawab? Silakan tepuk tangan terlebih dahulu ya. Baik, Rini. Rotan. Nah, rotan itu biasanya kita temui di mana? Ayo. Hutan. Betul. Sepertinya kalian semua sudah paham ya Sudah, Bu. tentang benda-benda yang ada di media pop-up ini. Nah, sekarang Ibu akan kasih tugas untuk kalian. Silakan siapkan alat tulisnya seperti buku dan pensil. Sudah? Sudah. Nah, dari media pop-up ini Ibu mau, tadi kan Ibu sudah jelaskan ya, media pop-up ini ada benda-benda berdasarkan bentuk, warna, dan ukuran. Nah, Ibu mau kalian menulis di buku tulis kalian benda-benda yang ada berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna. Paham? Aku. Baik, silakan. Nanti Ibu mau kalian maju ke depan. Siapa yang ingin maju ke depan, Ibu persilakan untuk melafalkannya. Bu. Baik, Ibu kasih waktu ya. Sekarang dikerjakan. Kerjakan yang betul-betul ya. Bu. Baik, sudah. Siapa yang ingin di depan? Silakan. Silakan maju Rini. Ayo, silakan maju. Sini saja Rini. Silakan. Kelompokkan benda berdasarkan bentuk. Yang pertama itu persegi panjang. Ya, persegi panjang betul. Kita lihat dulu ya. Dasarkan apa tadi? Bentuknya, Bu. Bentuk. Baik. Nah, dasarnya bentuk ada apa? Persegi panjang, yaitu apa ini? Kursi? Kain panjang. Betul. Terus apa lagi? Yang kedua itu segi enam. Betul, ada segi 6. Terus Yang keempat itu persegi. persegi, betul. Persegi ada apa di sini? Ada perisai, Bu. Betul. Apa lagi ini? Keempat lingkaran. Betul, lingkaran. Lingkaran ada apa? Ayo. Lampu. Betul. Apa lagi? Yang kelima ada segitiga. Segitiga. Segitiga itu tadi benda apa? Kotak. Betul, betul sekali. Silakan duduk Rini. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Rini. Baik. Nah, pelajaran pada hari ini tentang bahasa daerah Dayak Tengah yang Ibu mata pelajaran bahasa Indonesia yang dikaitkan dengan budaya lokal. Nah, di sini gimana pelajaran pada hari ini? Silakan, Bu. Bagus. Nah, pelajaran pada hari ini cukup sekian. Semoga materi pada hari ini tentang bahasa